Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How are you today? I hope you are well today, yesterday, tomorrow, and forever. Ya, teman-teman, so welcome to my channel. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi tips and trick ya, dan cara bagaimana mengedit video tangan menembus laptop, seperti biasanya digunakan untuk video-video lucu pada kuliah online. Seperti ini videonya. Sibuk apa nih? Di rumah aja sih, kan PSSB. PSBB. Wah, agak ribet kok ya. Hah? Wah, lecet lu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan, simak caranya seperti ini. Oke, here we go. Oke teman-teman, yang pertama langsung saja kita masuk ke project baru. Pilih rasio standar saja untuk YouTube ya. Oke, kemudian kita pilih media. Kita cari project yang akan kita buat tadi. Kita sebelumnya sudah merekam video dulu ya teman-teman. Kita harus ingat urutannya yang mana. Kita tempatkan di satu folder, jadi kita mudah untuk memilihnya. Seperti ini teman-teman. Oke, kita pilih saja videonya. Oke, saya review dulu. Seperti ini tampilan awalnya teman-teman. Oke, apabila ada yang kurang tepat, maka bisa dipotong videonya seperti itu. Boleh diambil dikoreksi teman-teman ya. Tuh, kita paskan saja teman-teman, dimana kita harus ketawa, dimana kita nggak harus ketawa. Pokoknya ini berdasarkan insting aja sih teman-teman. Kayak ini kayaknya kurang tepat deh gitu. Jadi lebih teman-teman semakin sering belajar, semakin sering latihan, maka semakin akan tahu teman-teman. Nah, tuh ketika saat akan mukul tuh kan, kita harus pas teman-teman. Jangan sampai kelewat ya. Kita harus potong sesuai dengan adegan yang akan terjadi teman-teman. Nah, itu adalah videonya ya. Itu terbalik tadi, maaf. Ya, teman-teman. Oke, jadi mentahannya seperti itu. Kita hanya perlu memotong-motong scene-scene yang nggak perlu gitu teman-teman, yang berlebihan atau apapun. Dan ingat teman-teman, ini harus di screenshot teman-teman ya, harus ditangkap layar. Kita sebelum merekam maka harus pastikan tuh kosong dulu, kemudian baru mukul teman-teman. Jadi intinya harus ada backgroundnya untuk membuat green screen nanti teman-teman. Tuh ya. Jadi tadi harus ditangkap layar, harus hukumnya wajib teman-teman. Ini scene yang kedua ya. Hukumnya wajib untuk ditangkap layar atau di screenshot teman-teman. Kemudian ini scene yang ketiga. Ini juga harus ditangkap layar ya. Harus, itu hukumnya sangat-sangat wajib teman-teman. Agar nanti kita bisa tahu ya, teman-teman bakal tahu nanti apa fungsinya untuk tangkap layar tersebut. Oke, sekarang kita buat project baru lagi. Ini adalah project yang 3 project yang akan kita buat green screen teman-teman. Oke, langsung saja ya. Ini adalah video pertama tadi. Ini video yang akan kita buat green screen tadi. Yang pertama kita masuk ke media atau lapisan, kemudian kita pilih lapisan yang warna hitam dulu. Kita presisikan teman-teman, kita paskan dulu di belakang layar ya, paskan garis itu. Jadi teman-teman nanti ketika ngerekam videonya, maka harus benar-benar layar laptopnya harus benar-benar ke samping teman-teman. Jangan sampai kelihatan seperti yang ada di video saya ini. Tuh, layar laptopnya benar-benar ke samping, jadi tidak ada celah untuk orang melihat editan kita teman-teman. Oke, jadi kita ubah menjadi warna hijau ya, yang tadi tuh lapisannya, karena ya green screen warna hijau. Kemudian kita paskan durasinya seberapa. Nah, sudah kelihatan kan gambarannya seperti apa. Oke, kemudian jika sudah, kita langsung ekspor saja, kita save ya. Ini adalah project pertama green screen-nya. Kita ekspor dulu, tunggu beberapa detik. Lalu selesai. Kemudian ya, setelah selesai kita masuk ke project yang kedua. Sama caranya, yaitu dengan menambahkan green screen ya di belakang laptop tersebut. Sekali lagi teman-teman harus ingat bahwa ketika teman-teman ngerekam harus ke samping seperti itu ya, harus dari samping dan tidak ada celah, tidak boleh nampak layar laptopnya ya teman-teman. Sama caranya seperti tadi, kita berikan green screen di belakang laptop ya, jadi tidak kelihatan tangannya yang memukul. Oke, tapi karena di sini ada masalah dengan cahaya teman-teman, jadi saya berinisiatif untuk menambahkan 2 green screen teman-teman di belakang laptop dan juga di atas laptop. Karena jika tidak saya tambahkan maka kelihatan sekali editannya.
Oke, jadi ini tergantung dengan video teman-teman. Jika teman-teman pencahayaannya bagus dan tidak perlu memerlukan dan tidak butuh memerlukan tidak perlu untuk menambahkan green screen 2 gitu ya, satu saja boleh. Tapi karena punya saya ini ada masalah dengan pencahayaan ya, jadi saya tambahkan green screen teman-teman. Tuh, kita presisikan lagi, kita paskan durasinya tuh teman-teman ya. Tuh, jadi luar biasa kan? Sudah kelihatan gambarannya gimana? Jika sudah, langsung kita ekspor lagi dan kita menuju ke project yang ketiga. Project yang ketiga sama ya. Kita menggunakan green screen juga. Oke. Ini project yang ketiga tadi. Oke, teman-teman ya. Tuh, jadi saya kelihatan ya di situ ya. Tadi sudah ditangkap layar ya kan? Itu harus ingat, wajib hukumnya tangkap layar. Oke, caranya sama, kita hanya perlu menempel dari lapisan tadi ya, dari lapisan kita tempel latar belakang warna hitam. Nanti akan kita ubah menjadi warna hijau, kita tempatkan di belakang laptop itu. Kalau bisa benar-benar presisi, teman-teman harus benar-benar teliti ya, harus benar-benar sabar karena memang sabar itu baik, sabar itu disayang Tuhan. Oke, kita presisikan, kita paskan. Seperti itu. Nah, sudah lumayan ya. Kalau sudah, langsung saja kita ekspor. Jadi seperti itulah teman-teman caranya. Mudah ya kan? Cara buat green screen itu mudah sebenarnya kalau teman-teman itu teliti. Oke, setelah itu selesai semua, kita kembali ke project awal teman-teman. Ini adalah project awal yang kita buat tadi. Nah, ini adalah videonya ya. Oke. Oke, kita review dulu tadi. Oke, kalau misalkan kurang tepat, kita boleh potong-potong. Kita boleh buang ya. Nah, oke. Nah, itu. Jadi teman-teman, ini adalah proses mengeditnya. Tuh, oke. Jadi harus kita hapus ya yang tadi ya. Jadi video awal tadi kita hapus. Kemudian kita masukkan green screen. Nah, teman-teman, ini adalah contoh yang salah, yaitu kita bukan menjadikan green screen sebagai backgroundnya, tapi kita sebagai capture yang telah kita capture gambar tadi. Nah, itu sebagai background awalnya teman-teman. Nah, itu yang kita masukkan sebagai media. Kemudian kita pilih layer atau lapisan, kemudian media. Nah, ini baru video green screen kita tadi yang telah kita buat. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman boleh menyimak ya. Kemudian teman-teman paskan di mana pasnya. Kemudian, nah ini teman-teman, kita harus mengaktifkan kunci chroma. Kita aktifkan kunci chroma sehingga menjadi hilang latar belakangnya, latar hijau tadi ya. Itu sudah hilang. Kita presisikan, kita paskan di mana harus kita potong, di mana harus tidak kita potong. Oke, saya coba lagi. Seperti apa jadinya? Oke. Nah, sudah luar biasa teman-teman. Sudah nampak ya, tuh. Sudah menembus laptop teman-teman. Luar biasa kan? Mudah ya. Cuman teman-teman memang harus teliti teman-teman. Ini agak butuh lama ya. Oke. Nah, itu teman-teman, karena masih ada bayangan di belakang saya, maka berarti ada masalah di chroma key-nya teman-teman. Kita majukan sedikit untuk menghilangkan bayangannya. Oke. Seperti itu. Sekarang tinggal kita potong-potong, tinggal kita paskan berdasarkan dengan adegan yang ada. Sambil kita review ya. Oke, sekarang kita berpindah ke scene yang kedua teman-teman. Scene yang pertama tadi sudah beres ya. Sekarang kita tinggal scene yang kedua. Coba kita cek lagi tadi apakah ada kesalahan ya. Oke, teman-teman, ini saya coba capture lagi yang itu karena ini hanya untuk tambahan saja agar tidak terlalu aneh ya. Agar tidak terlalu aneh tumburan gitu. Jadi saya berinisiatif menambahkan sedikit satu buah tuh foto gitu doang, agar nggak aneh aja teman-teman. Oke. Yang selanjutnya caranya sama teman-teman. Jadi video ini kita hapus dulu, terus kita masukkan medianya yaitu capturean tadi, foto atau gambar yang telah kita capture tadi. Ini sebagai backgroundnya teman-teman ya, sebagai latar belakangnya. Kemudian kita kasih lapisan, yaitu lapisannya video kita tadi, video green screen kita tadi. Kemudian kita penuhkan secara otomatis ya layarnya. Sama seperti tadi, kita presisikan, kemudian kita nanti menuju ke kunci chroma atau chroma key, itu untuk menghilangkan warna hijaunya tadi.
Oke, itu sudah nampak ya. Langsung kita pangkas yang tidak diperlukan. Kita coba ke chroma key ya. Tuh, chroma key-nya kita aktifkan, kita majukan sedikit agar tidak ada bayangan di belakangnya. Oke, kita lihat. Nah, sudah biasa, sudah bagus tuh. Sudah nggak kelihatan lagi ya kan? Sudah bagus, tinggal kita pas-paskan saja mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Ini adalah scene akhir ya teman-teman. Ini scene akhir. Sama kita hapus juga. Kemudian kita masukkannya capturean tadi. Oke, sama caranya. Kemudian kita beri lapisan berupa video green screen yang telah kita buat tadi teman-teman. Oke. Tuh, kita fullkan secara otomatis. Oke, kita lihat, kita presisikan seberapa yang harusnya aku yang di sana, bukan. Sama-sama itu, sama kita majukan dikit agar tidak ada bayangan, teman-teman. Sekarang kita review dulu. Oke, teman-teman. Kita paskan ya, mana yang harus kita potong, mana yang tidak. Pokoknya ini sekreatif teman-teman semua. Mana yang harus dipotong dan mana yang tidak. Oke. Kita presisikan lagi. Kita review dari awal teman, dari pertengahan ini. Oke, jadi dalam adegan ini kan kita nangkap ya, tangan kita masuk ke dalam layar, maka ini harus secara cepat gitu berpindah teman-teman, harus berpindah ke scene selanjutnya teman-teman. Jadi seolah-olah benar-benar tembus dari satu laptop ke laptop yang lain teman-teman. Jadi seperti ini ya videonya. Silakan disimak secara teliti. Tuh, ketika tangan saya masuk itu maka harus secepatnya keluar teman-teman. Jadi seolah-olah benar-benar tembus layar dan berpindah ke area yang lebih jauh teman-teman, seperti itu ya. Tuh, boleh disimak. Nah tuh tiba-tiba langsung muncul ke sana. Nah, itu luar biasa ya. Itu agak mudah sedikit. Nah, jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengikuti apa yang saya sudah praktekkan di video kali ini. Ya teman-teman, jadi teman-teman hanya perlu bersabar. Jadi saya membuat video ini kurang lebih ngeditnya ya itu 20 menit teman-teman. Jadi ini hanya 13 menit 14 menit karena saya cepatkan. Oke, jadi teman-teman ini adalah video saya yang terakhir, hanya merapikan saja. Bagaimana rapinya ya teman-teman, hanya merapikan saja dan videonya saya cepatkan juga karena ini hanya tambahan dan untuk merapikan untuk hasil akhir nanti gitu. Dan selamat menyaksikan. Oke, seperti itu. Dan teman-teman, apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa ya buat share, subscribe, like, dan komen. Pokoknya feel free aja. You need to feel free. You need to feel free to ask me anything. If you need something to ask, I will help you if I can do it. Oke, teman-teman, jadi seperti itu tuh. Tuh, mudah ya. Saya hanya menambahkan saja. Teman-teman harus sabar saja ya. Oke, sekarang saya review dari awal. Ini adalah mentahannya teman-teman ya. Mentahan yang sudah saya edit tadi. Kita lihat, check it out. PSBB. Wah, agak ribut kok ya. Oke, hasilnya sudah lumayan ya teman-teman. Tuh, hasilnya sudah lumayan. Dan terima kasih sekali telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.